dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Terima kasih telah subscribe YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe tidak ada ruginya. Kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Terima kasih. Oke, baik, kita akan membahas tentang mencegah anemia. Jadi di sini teman-teman apa sudah pada tahu apa sih anemia itu? Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas pada konten kali ini. Oke, happy watching. Jadi mengenal anemia, apa sih anemia itu? Anemia merupakan suatu keadaan yang menggambarkan kadar Hb atau hemoglobin ya dalam darah apabila kurang dari normal atau sedang mengalami penurunan. Jadi di dalam darah kita itu ada yang disebut dengan hemoglobin. Nah, apabila dia kekurangan atau sedang menurun, maka ia disebut dengan anemia. Oke. Kemudian pada masyarakat umum biasanya anemia ini dikenal sebagai penyakit kurang darah, sehingga tablet besi yang diberikan selalu disebut dengan istilah tablet penambah darah. Nah, seperti itu ya. Kemudian kadar Hb berbeda untuk setiap kelompok umur maupun jenis kelamin. Nah, diantaranya satu anak balita itu 11 gram ya atau 11% ya. Kemudian anak usia sekolah 12 gram atau 12% ya. Kemudian wanita dewasa 12 gram atau 12% ya. Kemudian laki-laki 13 gram atau 13%, ibu hamil 11 gram atau 11%, dan ibu menyusui lebih dari 3 bulan 12 gram atau 12%. Nah, kemudian anemia dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan asupan makanan yang bergizi, kemudian terkena infeksi malaria, kemudian terjadinya perdarahan pada saat melahirkan, dan kebutuhan tubuh yang meningkat. Nah, akibat mengidap suatu penyakit kronis dan juga kehilangan darah karena menstruasi dan penyakit parasit atau cacing. Ini bisa menyebabkan suatu penyakit yang disebut anemia ya. Jadi penyebab-penyebab di atas seperti faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya anemia ya. Kemudian upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi anemia ini dapat diatasi dengan banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa sih dampaknya anemia pada remaja itu? Ternyata anemia pada remaja itu 23% terjadi pada remaja perempuan dan 12% pada remaja laki-laki. Ya, di Indonesia ini ternyata banyak ya masihan faktor kekurangan darah ini atau anemia ya. Kemudian dampak umumnya itu apa sih? Yang pertama penurunan imunitas, imunnya jadi rentan terhadap penyakit. Kemudian konsentrasinya menurun ya, berkurang ya. Kemudian prestasi belajarnya kurang, menurun ya. Kemudian kebugaran dan produktivitasnya juga terganggu ya. Kemudian pada remaja putri apa akibatnya? Nah, memperbesar resiko kematian ibu melahirkan. Jadi kalau kita kekurangan darah itu bisa menyebabkan yang disebut dengan atonia uteri. Jadi dia itu kontraksi dari rahimnya itu kurang atau hampir tidak ada. Jadi menyebabkan malah terjadinya perdarahan yang banyak juga terjadi sehingga resiko kematian ibu melahirkan itu banyak ya. Kemudian bayi lahir prematur, berat bayi rendah. Cara menghindari anemia dengan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A dan juga C, kemudian zinc dan pemberian tablet tambah darah ya. Seperti itu. Nah, anemia. Apa sih yang harus kita lakukan? Ternyata yang pertama, cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar dan kecil ya. Kemudian setelah memegang hewan, uang dan lain-lain. Kenapa demikian? Dikarenakan
anemia ini bisa terjadi akibat infeksi parasit atau cacing ya. Sehingga apabila kita tidak mencuci tangan sebelum makan atau sebelum eh, melakukan aktivitas ya, seperti minum lah itu akan mengakibatkan infeksi cacing itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga rentan terjadinya anemia ya, termasuk memegang hewan seperti itu, terutama hewan berbulu atau dan lain sebagainya ya. Kemudian minum tablet tambah darah ya, satu tablet setiap hari ketika menstruasi selama 10 hari dan satu tablet setiap minggu selama 3 minggu setelah menstruasi ya, terutama pada anak-anak yang gadis-gadis atau remaja-remaja ya. Makan kaya zat besi setiap hari, kacang-kacangan, daging, ikan, biji labu, dan sayur berdaun hijau ya. Kemudian tingkatkan makanan yang membantu penyerapan zat besi. Ya, apa itu? Ya, ini yang protein yang berasal dari protein nabati dan hewani. Kemudian sayur berwarna hijau dan buah-buahan yang berwarna. Ini menyebabkan eh, penyerapan dari zat besi itu meningkat. Oke. Kemudian hindari minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Contohnya ada kopi, teh, kemudian dan anggur merah saat makan. Oke. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah contoh untuk anemia, pengertian dasar anemia dan juga apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah anemia ya. Dan ini ada satu lagi tambahan untuk anemia, yakni kita usahakan selalu masak masakan yang matang, terutama apabila memang daging ya. Terutama daging, lebih baik kita masak dengan matang ya. Contohnya apabila dimasak dengan tidak matang itu apa? Sate. Kemudian ya banyaklah olahan yang kurang matang ya. Nah, ini sebab ini yang menyebabkan dapat terjadinya anemia sehingga apa yang terjadi ya parasit tadi, lewat parasit tadi banyak kok faktor parasit itu menyebabkan anemia. Anemia itu gejalanya lemah, letih, lesu, ya pucat, ya tidak bergairah gitu ya. Itu adalah gejala dari anemia ya. Jadi semoga teman-teman ini bebas dari anemia dan buat kalian yang belum paham tentang anemia silahkan untuk komen di bawah ya silahkan. Dan apabila kalian belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe nggak ada ruginya. Kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Terima kasih. Mohon maaf agak sedikit ngos-ngosan ya. Terima kasih semuanya. Happy watching.